Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat ngaji Sulaiman AG dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel yang insya Allah penuh berkah ini, channel Ngaji Sulaiman AG, yang memuat kajian-kajian singkat tentang hal-hal yang insya Allah bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan menyimak satu kisah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Adhkiya. Seorang laki-laki, katakanlah Abdullah ya, supaya bisa enak ceritanya. Abdullah ini punya seorang tetangga yang selalu menyakiti, suka menyakiti, tetangga kurang ajar. Dia mengadu kepada Rasulullah. Dia katakan, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga yang kurang baik. Dia suka menyakiti saya." Lantas Rasulullah menanggapi aduan ini, laporan ini. Rasulullah menjawab, "Sudah, kamu pulang saja. Pulang ke rumahmu, kamu keluarkan barang-barang yang ada di dalam rumahmu. Keluarkan." Pulanglah si Abdullah ini ke rumah. Sampai di rumah dia keluarkan semua barang-barang yang ada di dalam rumahnya, tanpa tersisa mungkin. Sebab orang-orang sekitarnya pada tahu masalah yang tidak bisa disembunyikan, karena barang-barang yang ada di dalam rumahnya dikeluarkan semua. Tentu orang-orang sekitar, tetangga-tetangga yang lain juga menyaksikan, melihat, penasaran kan, penasaran tetangga-tetangga yang lain, berkumpullah semua di situ. Tanya, salah satu dari mereka tanya, "Ya Abdullah, apa yang terjadi kau sampai seperti ini? Kamu keluarkan barang-barangmu semua dari dalam rumah." Abdullah menjawab, "Saya pergi ke Rasulullah. Saya mengadukan masalah saya tentang tetangga saya yang kurang ajar itu. Dia suka menyakiti saya." Jawab Rasulullah, "Saya disuruh pulang. Pulang kamu keluarkan barang-barangmu, semuanya keluarkan." Nah, tahu begitu masalahnya, orang-orang sekitar yang sudah pada ngumpul ini mendoakan apa yang terjadi, mendoakan supaya Allah melaknat. "Oh begitu masalahnya, semoga Allah melaknat tetanggamu yang kurang ajar itu. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal." Jadi mendengar hal itu, orang yang suka menganiaya atau menyakiti si Abdullah ini, mendengar orang-orang yang berkumpul itu pada mendoakan yang tidak baik, akhirnya dia minta maaf pada Abdullah dan berjanji tidak lagi akan menyakiti Abdullah. Jadi sahabat Ngaji Sulaiman AG, ending ceritanya seperti itu. Tetangga yang kurang baik ini, akibat doa dari orang-orang kurang baik, akhirnya dia bertaubat, dia minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ini adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi betapa indahnya seandainya kita hidup di zaman Rasulullah dan kita iman kepada Rasulullah, kita tinggal lapor saja kepada Rasulullah dan Rasulullah akan selalu memberikan solusi. Salah satu contoh kisahnya yang seperti ini, Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Jadi kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menguntungkan, sangat membantu kepada kita. Apalagi kita umat yang beriman kepada Rasulullah, tentu Rasulullah juga sayang pada kita, prihatin kepada kita, memperhatinkan apa yang kita alami. Cuman pertanyaannya, mungkinkah kita bisa meminta atau melaporkan masalah-masalah pribadi kita? Kita kan orang hidup nih. Jadi seorang hidup mesti punya masalah baik di keluarganya,
pribadinya, bertetangga, sosial, di kantor, tempat kantor, tempat tugas, dan lain-lain. Pertanyaannya, mungkinkah kita melapor kepada Rasulullah yang saat ini sudah tidak ada secara jasadiah? Tentu jawabannya tidak, ya. Cuman kita punya ruhani. Rasulullah juga ruhaniyahnya sampai saat ini tentu masih ada, yang bisa kita jadikan salah satu wasilah untuk keluar dari masalah-masalah, tentu dengan laporan ini. Artinya kita punya masalah, kita laporkan kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Caranya kita sering-sering membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering-sering membaca sholawat. Dengan demikian ruhaniyah kita akan terhubung, nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara otomatis apa yang kita ucapkan sholawat ini sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah tentu akan menerima sholawat kita. Nah, dari sahabatku semua, dengan sholawat ini dan dengan usaha kita, ikhtiar kita menjadi pribadi yang semakin hari meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tentu Rasulullah tidak akan meninggalkan kita. Laporkan sama Rasulullah masalah-masalah kita, tidak masalah. Insya Allah kita akan mendapatkan solusinya, apapun masalahnya. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.